Banjir yang dikirimkan dari hutan larangan Aceh. Malam itu, langit Aceh tampak seperti kain hitam yang disobek-sobek. Awan menggumpal rendah, menutupi puncak gunung hingga tak terlihat. Petir menyambar tanpa jeda, seolah ada sesuatu di langit yang sedang bertarung. Hujan turun deras, bukan seperti hujan biasa, melainkan seperti ember besar yang ditumpahkan dari langit. Di desa kecil di kaki hutan larangan, angin membawa suara aneh, seperti orang berbisik dari balik pepohonan basah. Di sebuah rumah panggung, Mak Tijah, perempuan tua yang dikenal memiliki mata batin, membuka jendela dan melihat ke arah gunung. Matanya membelalak. Ini malam di mana penjaga hutan berjalan. Bisikannya lirih, namun membuat bulu kuduk cucunya berdiri. Dia memukul lantai kayu 3 kali dengan tongkatnya. Kalian dengar suara itu? Hutan sedang marah. Tak ada yang menjawab. Namun di sela hujan, terdengar suara berat seperti batang pohon roboh. Berulang, teratur, dan menggelegar. Anak sungai yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Permukaannya penuh gelembung, seolah sedang mendidih. Rahman, pemulai desa, melihat air itu naik setinggi lutut hanya dalam hitungan menit. "Air bah datang dari hutan. Angkat barang, cepat!" teriak seorang warga dengan suara bergetar. Air naik, naik dan terus naik, seperti sedang mengejar sesuatu. Namun anehnya, angin berhenti total, membuat suara hujan menjadi semakin mengerikan. Seperti dunia menjadi sunyi paksa. Beberapa hari sebelum kejadian itu, sekelompok orang dari luar desa merusak kawasan hutan larangan. Menebang pohon besar, mencuri rotan, bahkan membakar sebagian lahan untuk membuka jalan. Warga menegur, tapi mereka menantang. Malam banjir tiba, Rahman mendengar suara dari dataran tinggi. Suara bergema seperti 2 bambu raksasa dipukul bersama. Dug, dug, dug. Suara itu menembus bumi. "Itu suara batang suci yang tumbang," kata Mak Tijah, suaranya sangat pelan. Dan ketika batang itu tumbang, penunggunya bangun. Dalam gelap, warga mencoba menyelamatkan diri. Namun air yang mengalir membawa lebih dari sekadar batang kayu. Di antara lumpur dan banjir, sesuatu melayang. Bukan sampah, bukan bangkai, tapi bayangan panjang seperti tubuh manusia. Namun terlalu besar dan bergerak berlawanan arus. Rahman hampir tak bisa bernapas ketika melihatnya. Tubuh itu melintas pelan, hanya separuh terlihat di permukaan air, seperti sosok raksasa yang tidak ingin naik ke atas sepenuhnya. Anak-anak menangis, orang dewasa membaca doa keras-keras. Namun doa mereka terasa tenggelam oleh suara hujan yang tak mau berhenti. Petir menyambar begitu terang, hingga seluruh desa tampak seolah diterangi 1000 lampu. Dan saat cahaya itu muncul, warga melihatnya. Di tengah arus deras, ada sosok tinggi berdiri di atas air. Tubuhnya seperti tersusun dari lumpur dan akar pohon. Matanya 2 titik merah menyala, mengamati desa seperti penjaga yang kecewa. Begitu petir padam, sosok itu lenyap. Hanya suara geraman air terdengar semakin dekat. Air datang dalam gelombang besar, bukan seperti banjir biasa. Gelombang itu bergerak dari arah hutan larangan, seperti sengaja mendorong seluruh lumpur dan batang pohon ke arah desa. Rumah-rumah panggung bergoyang keras, beberapa roboh, beberapa masih bertahan. Warga yang mengungsi ke bukit mendengar suara laki-laki dan perempuan bercampur, seperti sedang menyebut nama seseorang dari dasar air. Rahman memeluk adiknya erat. Ia merasa air itu tidak ingin membunuh, tapi ingin memberi pelajaran. Di kejauhan,
Dalam kilatan cahaya, Rahman melihatnya lagi. Sosok penjaga hutan, semakin jelas, semakin nyata. Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika suara banjir mereda. Angin kembali berhembus pelan, gelombang mulai mengecil. Air surut seperti ditarik kembali ke arah gunung. Tidak ada seorang pun yang berani berucap sepatah kata pun. Beberapa jam kemudian, air benar-benar surut. Desa rusak parah, lumpur tebal menutupi jalan. Namun keanehan terbesar adalah, tidak ada satupun warga yang hilang. Tidak ada satupun mayat ditemukan. Hanya barang dan bangunan yang dihancurkan. Seolah-olah banjir itu datang bukan untuk mengambil nyawa, tapi untuk mengingatkan. Mak Tijah berdiri menghadap gunung. Penjaga sudah memberi tanda, kalau hutan dibuka lagi, gelombang itu akan kembali, dan tidak akan pulang dengan tangan kosong. Saat warga membersihkan desa keesokan paginya, Rahman menatap sungai yang sudah tenang. Namun di dasar air yang jernih, ia melihat dua mata merah kecil, menatapnya dari balik batu besar. Dan di antara rintik hujan pagi, ia mendengar suara samar, "Jaga hutan kami, atau kami yang akan menjaga kalian." Lalu suara itu lenyap, hanyut bersama aliran air. Namun Rahman tahu, banjir itu bukan sekadar bencana, itu adalah peringatan langsung dari penghuni hutan larangan Aceh.